Assalamualaikum, kembali lagi di dapurnya Sabrina. Kali ini aku mau bagi-bagiin resep nih pempek bahas Palembang, pasti kalian pada tahu ya. Dan banyak banget yang request bagaimana sih bikin isian pempek belah itu yang enak dan rasanya itu pas kalau dipaduin dengan pempek belahnya itu sendiri. Nah, kalau kalian pengen tahu apa aja bahannya yang saya pakai, nah simak videonya sampai selesai ya teman-teman, jangan di skip. Dan jangan lupa kalian untuk subscribe channel YouTube saya ini dan nyalakan tombol lonceng yang berwarna merah itu ya teman-teman. Jadi kalau saya bikin atau bagiin resep khas Palembang itu kalian selalu update kayak gitu. Nah, buat kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman udah mendukung channel saya ini. Nah, ini pempeknya saya buat dengan resep saya ya teman-teman. Nah, apa aja bahannya? Yuk simak videonya. Nah, di sini aku udah siapin tepung terigu sebanyak 250 gram. Itu disaring ya teman-teman atau diayak ya teman-teman. Dan juga aku siapin airnya sebanyak 500 ml. Nah, di sini aku juga pakai 1 bungkus penyedap rasa. Aku biasa pakai Royco sapi ya teman-teman. Nah, ini selagi kita didihkan airnya, kita tambahkan lagi garam sebanyak setengah sendok aja ya teman-teman. Jadi jangan terlalu asin ya buat adonan pempeknya. Nah, ini kita aduk sampai dia rata ya teman-teman. Garamnya itu rata, kita aduk. Ini adonannya itu sama seperti kalau kita bikin pempek dos yang bisa kita isi telur. Nah, ini sekali ini aku bikin yang buat pempek belah. Nah, ini airnya yang pakai yang mendidih banget ya teman-teman. Kalau itu kita aduk-aduk, kita campur semuanya aja ya. Ini udah aku aduk semuanya. Nah, kalau kalian sudah biasa nonton channel YouTube saya itu kalau bikin pempek dos itu nggak pernah pakai telur, dan saya itu selalu menggunakan minyak sayur atau minyak goreng yang saya taruh di adonan. Kenapa saya pakai minyak sayur? Karena itu bisa membuat tekstur pempek itu lebih lembut, walau dia dingin itu tetap lembut nanti pempeknya, nggak keras kayak gitu. Biasa kan kalau kita bikin kalau di saat dia panas itu dia lembut, di saat dia dingin itu biasanya suka keras. Nah, di sini saya akalin pakai minyak sayur. Buat kalian yang kalau buat jual itu cocok banget pakai minyak sayur aja, jadi agak menghemat pengeluaran dari bahan-bahannya ya. Aku pakai minyak sayurnya itu nggak banyak-banyak kok teman-teman. Aku pakainya cuman biasa 2 sendok. Kalau misalnya dia adonannya setengah kilo, aku cuman pakai 3 sendok atau 4 sendok kayak gitu aja. Diaduk-aduk di kayak giniin ya teman-teman, ngaduknya itu jadi dia nanti teksturnya kayak seperti ikan giling ya. Nah, jadi dia lebih lembut, terus dia juga nggak lengket di wadah yang kita buat kayak gitu. Nah, ini akan kita tunggu dan kita diamkan sampai dia dingin atau setengah hangat kayak gitu ya teman-teman. Jangan diadoninya pas waktu dia panas, susah nanti. Nah, sampai menunggu adonan ini dingin, aku siapin dulu bahan-bahan buat isiannya ya. Di sini aku udah siapin udang ragu sebanyak 50 gram. Ini udah aku cuci bersih dan aku sangrai ya teman-teman. Nah, di sini aku juga udah siapin 2 siung bawang putih, cabai rawit kecil, cabai rawit besar. Nah, di sini aku pakainya gula merah ya teman-teman. Biasa kan kalau kalian lihat itu pakai kecap aja. Nah, di sini aku juga pakai kecap kok. Nah, itu aku pakai gula merah biar dia itu teksturnya lebih kental. Nah, ini aku akan giling pakai gilingan manual aja ya, pakai tangan teman-teman, karena nggak terlalu banyak udang ragunya aku pakai. Nah, ini aku akan giling dulu udang ragu sama bawang putihnya tadi aku giling sampai dia halus. Nah, kalau kalian mau pakai blender juga nggak apa-apa. Di sini aku mau pakai gilingan tangan aja, karena dia juga lebih enak sih, nggak terlalu banyak yang akan aku pakai.
Kemudian aku masukkan cabai rawit kecil, cabai merah kecil, cabai merah besar maksudnya. Kalau biasa di Palembang itu nyebutnya cabai burung, itu yang kalau yang merah itu. Ini akan aku giling sampai halus. Nah ini nggak jadi deh aku buat semua nanti kepedesan. Nah ini udah aku campur ya. Kita giling sampai dia halus. Sebenarnya enak pakai blender sih, karena aku males mau itunya, jadi aku pakai gilingan tangan aja. Nah ini buat kalian kalau misalnya di luar kota Palembang mau buka usaha pempek apa sih namanya, pempek belah kayak gini, kayaknya cocok deh. Selain bahannya mudah, cara buatnya juga mudah, nggak maksudnya tuh bahannya nggak terlalu mahal kayak gitu. Dengan modal yang sedikit kalian udah bisa buka usaha pempek kayak gini, buka usaha di rumah juga bisa ya teman-teman. Ini biasanya jualnya itu 1.000 per satu piece pempeknya. Diisi kalau biasanya sih kalau orang pesan tuh buat hajatan kayak gitu. Nah ini udah halus, aku masukkan gula merah. Ini terserah ya mau pakai seberapa banyak, aku pakainya 1 bulatan kecil kayak gitu. Ini aku giling. Oh iya teman-teman, jangan pakai garam ya teman-teman, karena udang ragunya itu kan udah asin. Nanti kalau kalian masukin garam, dia akan jadi lebih asin. Jadi aku di sini nggak pakai garam ya dibuat isiannya. Nah kalau udah rata kayak gini, nanti kita masukkan dalam wadah ya. Ini aku masukkan dalam wadah, nanti baru aku campurin dengan gula pasir dan kecap. Nah buat teman-teman yang belum subscribe channel saya ini, tolong di subscribe ya teman-teman, di like, di komen. Kalau ada pertanyaan, kalau ada saran, kalau ada requestan mau dimasakin makanan khas Palembang apa, nanti tulis aja di komen ya teman-teman. Dan jangan lupa di share ke akun sosial media kalian, itu boleh banget. Nah di sini aku masukkan gula sebanyak 1 sendok aja ya teman-teman. Aku masukkan kecap, ini kira-kira 4 sendok, kalau 1 bungkus ini 4 sendok. Diaduk-aduk sampai rata. Ini udah kelihatannya teksturnya itu lebih kental. Enak banget kalau dicocol pakai. Nah ini juga sama kok isiannya dengan isian pempek panggang, itu sama isiannya. Nah kalau misalnya kalian buat jual itu lebih baik cabenya itu dipisah aja, jangan digabungin dengan. Nah di sini aku pakein apa sih namanya, jeruk kunci. Aduh jatuh. Aku pakein jeruk kunci itu agar mendapatkan rasa asamnya. Itu aku pakai 1 buah aja ya, dipisahin dari bijinya. Itu enak banget, jadi isiannya itu agak ada rasa seger-segernya kayak gitu. Nah aku aduk-aduk. Ini enak banget kok teman-teman, dijamin deh. Boleh deh kalian praktek dulu, kalau misalnya sekiranya itu enak menurut sesuai dengan selera kalian, boleh deh kalian jual. Ini aku jamin deh enak banget. Nah ini aku sisihkan dulu ya teman-teman, kita buat adonan pempeknya. Nah ini udah dingin, aku masukkan tapioka sebanyak 250 gram tepung tapioka. Itu ini aku adonnya pakai tangan aja ya. Kalau pakai itu tuh sih agak ribet ya. Ini aku masukkan tepung tapioka sebanyak 250 gram. Jadi ini perbandingannya 1:1 ya teman-teman, 1/4 tepung terigu dan 1/4 juga tapioka. Itu boleh kok pakai merek yang biasa, mau pakai merek yang segitiga itu boleh banget. Kalau kalian buat jual lebih baik kalian pakai yang protein
rendah aja ya. Ini diaduk-aduk ya teman-teman sampai dia menyatu semua. Ini kalau udah menyatu nanti kita tinggal ngebentuknya. Nah ini kalau dia udah adonannya satu-satu kayak gini nih, itu nggak lengket lagi, jadi nggak harus pakai sagu-sagu atau lagi. Nah ini bulet-buletin berbentuk. Nah bentuknya itu kalau mau ukur sepanjang telapak tangan kita aja itu udah pas kok. Itu beratnya kalau kalian buat jual itu beratnya 25 gram sampai 30 gram ya teman-teman. Itu tergantung kalian mau jualnya berapa. Kalau kalian mau jualnya seribuan itu 25 gram. Nah ini udah jadi ya. Nanti kita rebus. Nah jangan lupa rebus, didihkan dan kasih minyak goreng di air rebusannya biar nggak lengket. Kita masukkan. Ini kita masukkan semuanya ya teman-teman, pakai api kecil aja. Kita aduk-aduk dulu, nanti tunggu dia mengapung baru kita angkat. Cobain deh di rumah. Kalau misalnya kalian mau buat sendiri itu lebih banyak hasilnya. Ini jadinya itu 24 biji pempek. Jadi 24 pempek kayak gitu. Ini juga bisa diisi dengan telur ya. Jadi kalau kalian mau buat pempek isi telur juga bisa dengan adonan ini. Nah nanti kalian lihat aja deh di video aku sebelumnya itu ada cara buat pempek isian telur ya. Nah ini udah selesai, aku tiriskan. Nah aku tunggu dingin dulu ya teman-teman baru aku goreng. Karena kenapa? Kalau misalnya kita goreng dia pas lagi anget-anget kayak gini, nanti bentuknya itu nggak bagus. Nanti dia kayak ada ya nggak bagus aja deh. Jadi tungguin aja dia sampai dingin. Nah ini udah dingin, aku goreng ya teman-teman. Ini udah dingin. Ini jadinya 24 pempek. Kita goreng pakai api kecil ya. Nah ini udah panas, aku masukkan. Digoreng, dipisahin biar nggak lengket. Oh ya teman-teman, kalau nanti sesudah video ini aku buat resep empek-empek isi kates, ada yang mau nggak ya? Kalau ada yang mau tolong di komen ya di bawah, nanti aku buatin deh resepnya. Nah ini udah mau matang ya teman-teman, nanti aku angkat dan aku tiriskan. Jangan sampai terlalu ini ya, jadi dia yang penting dia udah garing, itu kita angkat aja. Nah ini udah selesai ya teman-teman, udah aku isi, udah aku tiriskan. Nah terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Yang belum subscribe channel YouTube saya ini, tolong di subscribe dulu ya teman-teman, dan jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya yang berwarna merah, ting 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 ting. Nah buat kalian yang ingin request mau masak apa khas Palembang, tolong di komen aja di bawah ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.